Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para aba dan umahat, para ayah dan bunda, para peserta program acara talk show sekaligus kajian parenting bersama dengan Khairan Iskandar ST Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kesempatan hari ini di hari Sabtu tanggal 10 April 2021 bertepatan dengan tanggal 27 min syahri Sya'ban 1442 Hijriyah. Kita dapat berkumpul, kita dapat berjumpa dalam program acara ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, mencurahkan rahmat-Nya untuk kita dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk mengisikan waktu, kami persilakan kepada Khairan Iskandar ST Hafizahullah taala untuk membersamai kita dalam program acara talk show sekaligus kajian parenting dengan tema Seni Mendidik Anak Berpuasa. Baik, jazakallah khairan Ustadz Eno atas waktu dan kesempatannya. Ini ada slide yang mau kita bagi. Saya bisa dijadikan co-host karena ada share screen atau share konten yang harus dibagikan kepada para peserta talk show. Tafadhal Ustaz. Ya. Baik, kita mulai ya, para aba dan para ummahat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para aba, ummahat, ayah bunda sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas berbagai kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan, sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berjumpa di dalam kajian talk show yang diselenggarakan oleh Baitul Quran Al-Qayyim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik, ayah bunda, para aba dan ummahat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala, izinkan Kak Erlan untuk berbagi faidah pada kesempatan pagi hari ini. Dan hari ini kita akan membincang tentang sebuah tema yang cukup menarik, yaitu mengajarkan anak berpuasa. Ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan untuk bisa menasihati anak agar dia giat beribadah, dalam hal ini agar dia bisa semangat berpuasa, begitu ya. Ada pijakan-pijakan penting yang harus kita perhatikan, dan kemudian nanti juga akan kita bahas tips dan trik ya, kiat-kiat yang bisa kita terapkan untuk bisa mendidik dan mengajari anak-anak berpuasa. Baik, suara apa? Mungkin dari host Mas Eno bisa memute speaker peserta yang masih hidup. Nah, baik teman-teman semua, para aba, ummahat, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk pada pijakan penting terlebih dahulu di dalam menasihati anak untuk bisa mengerjakan ibadah. Karena puasa itu kan
termasuk ibadah ya. Yang kata Ibnu Taimiyah, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah istilah yang Allah Subhanahu wa taala sukai dan ridhoi, begitu ya. Baik itu berupa perkataan atau perbuatan yang kelihatan ataupun yang ada di dalam hati, begitu. Nah, itu yang namanya ibadah. Dan puasa adalah bagian dari ibadah. Sehingga kita penting sekali untuk memperhatikan pijakan-pijakan yang harus kita lihat, begitu ya. Dan kita bisa terapkan untuk bisa mendidik dan menasihati anak, mengajak dan menjalankan ibadah puasa. Ada beberapa pijakan-pijakan penting yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, orang tua itu perlu belajar dan penting sekali memberikan keteladanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pijakan yang kedua adalah pahami kaidah dalam menasihati anak. Dan yang ketiga, pijakan penting yang harus kita perhatikan adalah pentingnya membangun mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah di dalam diri anak. Inilah 3 pijakan penting yang harus diperhatikan oleh ayah bunda sekalian ketika kita ingin mengajari anak beribadah atau mendidik mereka untuk bisa berpuasa. Yang pertama, orang tua itu perlu belajar. Inilah kaidah penting kita yang harus kita jadikan pijakan pertama kali, sebab orang tua harus tahu seni-seninya bagaimana mengajari anak untuk bisa berpuasa. Karena tentu beda fase usia anak, beda pula metode pengajarannya. Dan itu semua memerlukan seni untuk bisa memberikan sounding, memberikan poin-poin pesan-pesan penting tentang puasa. Ini orang tua juga harus menguasai konten ilmunya. Sehingga orang tua perlu belajar. Karena pepatah Arab mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Kalau kita tidak memiliki, maka kita tidak akan bisa memberi. Bagaimana kita bisa memotivasi anak untuk bisa berpuasa? Bagaimana kita bisa mengajak anak untuk semangat berpuasa kalau kita tidak tahu konten nasihatnya, kita tidak tahu apa keutamaan-keutamaannya, begitu ya. Maka orang tua perlu belajar, dan orang tua itu statusnya adalah a lifelong learner, pembelajar senantiasa, begitu ya. Sehingga orang tua harus tetap semangat belajar, orang tua harus semangat mencari ilmu untuk kebaikan dirinya dan kebaikan anaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang tua untuk menjaga dirinya, menjaga anak-anaknya, menjaga keluarganya dari api neraka. Dan cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bagaimana cara menjaga diri, anak-anak dan keluarga dari api neraka? Caranya adalah dengan allimuhum wa addibuhum. Ajarilah mereka ilmu dan didiklah mereka dengan adab. Ternyata kunci untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan ilmu agama. Maka orang tua perlu belajar. Ini pijakan penting yang pertama. Sehingga semoga dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Baitul Quran Al-Qayyim ini adalah menjadi saksi kita sebagai para orang tua ataupun calon orang tua untuk menempuh sebab, melakukan usaha, menambah dan mengupgrade ilmu kita sehingga kita bisa mendidik anak untuk semangat beribadah ataupun berpuasa. Nah, ini kaidah pertama. Orang tua perlu belajar. Yang kedua, pijakan penting yang harus kita perhatikan juga, orang tua harus bisa memberikan keteladanan, ya. Dalam mengajari ibadah, orang tua itu penting sekali memberikan keteladanan. Keteladanan atau yang di dalam bahasa Arab kita sebut dengan al-qudwah. Sebuah hal, metode pembelajaran yang tidak terlisankan, tidak terutarakan, tapi begitu dalam
tertancap kuat di benak sang anak. Itulah yang namanya keteladanan. Kita bisa jadi tidak memerintahkan, kita bisa jadi tidak menyampaikan pesan-pesan. Tapi ketika kita memberikan keteladanan, ini akan menjadi sebuah metode pembelajaran yang ampuh untuk anak-anak kita. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Sikap bahasa perbuatan itu lebih memahamkan, lebih tersampaikan begitu ya, daripada sekedar bahasa ucapan dan bahasa kata-kata. Itulah pentingnya keteladanan. Orang tua nyuruh anaknya berpuasa, tapi orang tuanya tidak berpuasa. Nah, ini tentu jadi problema. Orang tua nyuruh anaknya hafal Quran, tapi orang tuanya sendiri nggak mau ngafal Quran. Anaknya disuruh murojaah hafalan, tapi orang tuanya sibuk WhatsAppan, sibuk Instagraman, scroll status-status teman, dan lain hal sebagainya. Maka penting sekali orang tua memberi keteladanan. Ini pijakan penting yang pertama. Pijakan penting yang kedua dalam menasihati anak untuk beribadah adalah kita harus tahu kaidah dalam memberikan nasihat, di dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada anak. Ada dua kaidah penting dalam memberikan nasihat atau mengajak anak untuk berbuat baik. Dua kaidah itu adalah sentuh hati dan sentuh akal. Sentuh hati dan sentuh akal. Sentuh hati penting untuk kita lakukan karena kita harus membangun keterhubungan sebelum kita menyampaikan nasihat dan pesan. Connection before correction. Membangun koneksi sebelum kita memberikan koreksi. Membangun keterhubungan sebelum kita menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Dan sentuh akal dengan menyampaikan hujah yang kuat bisa juga disertai dengan alasan-alasan. Nah, kaidah sentuh hati dan sentuh akal ini terinspirasi dari ungkapan nasihatnya Luqman Al-Hakim kepada anaknya, di mana Luqman yang merupakan ayah teladan yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran itu memberikan nasihat yang sangat indah kepada anaknya. Luqman berbicara, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kata Luqman Al-Hakim, ya bunayya, wahai nak, la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, inna syirka la dzulmun azim, karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Di dalam nasihat ini Luqman mengawali nasihatnya dengan sapaan, ya bunayya. Ya bunayya di sini adalah isim tasghir. Ya, bunayya di sini isim tasghir. Kalau teman-teman udah belajar bahasa Arab, isim tasghir itu diantara maknanya adalah bimakna tadlil, menunjukkan kedekatan, kehangatan, dan keakraban. Sehingga sapaan dari Luqman kepada anaknya ini menunjukkan ada upaya untuk menyentuh hati, membangun kedekatan dan kehangatan kepada anak sebelum memberikan nasihat. Menyentuh hati tidak hanya dengan sapaan saja, bisa juga dengan kalimat-kalimat ekspresi cinta. Sebagaimana Nabi SAW ketika ingin mengajari sebuah doa kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, Nabi awali nasihatnya ini dengan ungkapan ekspresi cinta. Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, Nabi sapa Mu'adz terlebih dahulu. Ini upaya menyentuh hati. Lalu kemudian Nabi sampaikan ekspresi cintanya. Wallahi, demi Allah. Nabi sampai bersumpah. Inni la uhibbuk. Sesungguhnya aku benar-benar sangat mencintaimu. Wallahi inni la uhibbuk. Sesungguhnya aku benar-benar sangat mencintaimu. Nah, ya, Nabi SAW mengungkapkan ekspresi cintanya. Inilah uhibbu. Sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Dan Nabi sampai-sampai bersumpah menunjukkan ekspresi rasa cintanya
dan hanya untuk mengajarkan sebuah doa kepada Mu'adz bin Jabal yang hendaknya dikerjakan di tiap akhir sholat sebelum salam. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Lihatlah ayah bunda, para abah dan ummahat sekalian, bagaimana Nabi SAW mau ngajari hafalan doa saja dengan ekspresi cinta yang luar biasa. Maka sudahkah ayah bunda menerapkannya ketika mau ngajari anak hafalan doa? Nak, Abi itu sayang banget sama kamu, nak. Yuk ngafal doa, nak. Ini doanya bagus, nak, artinya, nak. Nah, ini faedah penting untuk menyentuh hati, membangun keterhubungan sebelum kita menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Jadi menyentuh hati itu tidak hanya lewat sapaan, bisa juga lewat ekspresi cinta, bisa juga lewat sentuhan fisik. Ya. Sebagaimana Nabi menasihati Ibnu Umar dengan menyentuh pundaknya terlebih dahulu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu bercerita, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasulullah itu memegang pundakku, lalu kemudian Rasul berpesan, kun anta fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah engkau di dunia sebagai orang asing atau seperti orang yang sedang menempuh perjalanan. Lihat ayah bunda, Nabi SAW mengajari kita untuk menyentuh hati, membangun keterhubungan terlebih dahulu sebelum menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Lalu kemudian yang harus kita perhatikan pula adalah menyentuh akal. Memberikan konten-konten yang baik, hujah-hujah argumentasi yang kuat, dan makin mantap lagi kalau kita sertakan alasan-alasan. Inilah yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim. Luqman memberikan nasihat, melarang untuk berbuat syirik. La tusyrik billah. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Lalu diikuti dengan alasan, kenapa nggak boleh berbuat syirik? Inna syirka la zulmun azim. Karena kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Ada ta'lil, ada alasan yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya setelah dilarang berbuat syirik. Nah, ini juga penting untuk memahami alasan dari setiap ibadah yang dilakukan begitu. Sehingga soundingnya nanti jadi lebih optimal. Menyampaikan pesannya jadi lebih kuat dan lebih mantap hujahnya begitu ya. Ketika kita bisa menyentuh akal sang anak. Terkadang kita nyuruh anak beribadah tapi nggak disertai dengan sounding-sounding yang tepat, tidak didukung dengan argumentasi yang kuat, tidak dikuatkan dengan alasan-alasan yang merangsang logika dan akal sang anak. Sehingga apa yang terjadi? Dampaknya adalah ketika itu tidak kita terapkan, tidak kita sentuh hati dan sentuh akal, setiap kita ngajak anak untuk beribadah, mereka akan jadi berat untuk melaksanakan dan mereka tidak mengindahkan apa yang kita perintahkan. Oleh karenanya penting sekali ayah bunda, sentuh hati dan sentuh akal. Dan faedah yang terakhir dalam pijakan penting yang harus kita perhatikan ini adalah sebelum mengajak anak beribadah, sebelum memerintahkan anak untuk melakukan amal ketaatan, maka penting sekali kita bangun mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah di dalam diri anak. Kata para ulama, mahabbatullah hiya asasul ibadah. Rasa cinta kepada Allah itu merupakan landasan dan pondasi dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Memang tanpa membangun mahabbatullah, terkadang anak itu bisa terkondisikan mengerjakan ibadah. Nah, tapi ya harus dengan ketegasan, dengan kekerasan, dengan marah yang berlarut-larut, bertubi-tubi, begitu ya. Memang anak bisa terkondisikan kalau kita tegas, kemudian ketat, begitu ya. Tapi kesadarannya untuk beribadah itu jadi lemah, begitu. Dia terpaksa karena ditegasi, karena dimarahi, baru dia mau beribadah. Namun kalau mahabbatullahnya itu tidak dibangun, maka dia beribadah itu ya karena sekedar disuruh dan takut dihukum oleh orang tuanya. Berbeda halnya kalau kita bangun mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah, maka inilah yang akan membuat anak itu jadi lebih optimal di dalam beribadah. Kita tanamkan rasa mahabbatullah dengan cara mengenalkan nama-nama dan sifat Allah yang mulia, sehingga dia makin cinta kepada Allah. Dan juga kita bisa menyebutkan banyak sekali kebaikan-kebaikan Allah kepada diri kita ataupun kepada anak-anak kita.
Begitulah cara kita membangun rasa cinta kepada Allah pada diri anak. Ya, sebagaimana kita jatuh cinta sama seseorang karena orang itu punya sifat-sifat yang baik. Dia itu ganteng banget loh, aku suka sama dia. Nih, rasa suka, rasa cinta karena tahu seseorang itu punya kelebihannya, begitu kan? Sama pula kita jadi suka sama orang ketika kita tahu dia itu orangnya baik banget. Dia itu baik banget loh, dermawan dan sering berbagi, suka kasih hadiah buat saya. Dia tuh baik, saya suka sama dia. Kita suka sama orang, kita cinta sama orang karena kebaikan-kebaikannya. Begitu pula kita menanamkan mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah di dalam diri anak dengan cara mengenalkan nama-nama dan sifat Allah yang mulia dan juga menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah Azza wa Jalla. Begitulah cara kita membangun rasa cinta kepada Allah. Misal kalau ayah bunda pulang ke rumah bawa buah-buahan gitu ya, maka jangan sekedar kasih buah terus dimakan tanpa ada value dan pesan yang disampaikan. Harusnya ini adalah momentum yang kita manfaatkan. Ketika kita bawa buah, kita kasih anak, nak, lihat nak buah ini nak. Tadinya mentah, rasanya pahit, nggak manis. Tapi kemudian buah ini ayah beli dalam keadaan matang, segar, dan manis untuk dimakan. Tahu nggak nak, siapa yang menjadikan buah ini dari mentah menjadi matang? Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala nak yang ngatur. Tahu nggak? Nah, ayah juga tadinya nggak bisa beli buah ini, tapi ayah bisa beli karena punya uang. Uang ini adalah rezeki dari Allah. Allah yang kasih rezeki kepada ayah nak. Allah baik nggak nak? Baik ya. Nah, sehingga ketika ngasih buah aja ini momentum tepat untuk menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebutkan Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim yang udah sangat sayang dan sangat pengasih sekali kepada kita nak, sehingga Allah mudahkan kamu makan buah ini tanpa harus kamu capek-capek menanamnya di sawah, menanamnya di kebun, tanpa harus capek-capek kamu pergi ke pasar, tiba-tiba Allah sudah memudahkan kamu makan buah ini nak. Allah baik nggak nak? Baik banget ya. Nah begitu cara-cara sederhana misalnya yang bisa kita lakukan untuk membangun mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri anak. Nah, Kak Erlan, kalau memperhatikan pijakan-pijakan penting tadi ternyata banyak sekali PR-nya ya Kak Erlan ya. Bakal sangat melelahkan sekali Kak Erlan ya. Orang tua perlu belajar, orang tua harus tanamin rasa cinta kepada Allah, orang tua harus sabar, sentuh hati anak, akalnya anak, begitu ya Kak Erlan ya. Iya, memang mendidik dan mengasuh anak itu melelahkan. Tapi kita harus tahu ya Bunda bahwa lelahnya kita itu akan berbalas. Lelahnya kita pun sifatnya cuma sementara. Dan makin besar kelelahan, makin besar kesulitan, makin besar pula balasan yang kita dapatkan. Makanya kaidah fikihnya kan innal ajra yuqaddaru bil masyaqqah. Sesungguhnya balasan pahala itu menyesuaikan dengan kesulitan saat kita mengerjakan amalan. Mendidik itu memang melelahkan. Mendidik itu memang butuh perjuangan. Tapi kita tahu balasan dari mendidik dan kesabaran orang tua dalam mengasuh dan mengajari anak-anaknya adalah anak-anak tersebut akan menjadi investasi pahala buat kita. Dialah yang akan menjadi penarik kita ke surga. Nah, tugas kita sebagai orang tua saat ini adalah menyiapkan talinya. Apa saja talinya itu? Dengan pengajaran agama, pendidikan adab, nafas panjang kesabaran, dan doa yang tak pernah bosan. Begitulah cara kita untuk bisa lebih bersabar dengan mengingat-ingat bahwa anak kita ini yang investasi akhirat kita kelak. Bahkan bisa jadi nanti kita bisa mendapatkan kenikmatan di surga yang tinggi. Lantas kemudian sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan, orang ini bingung dan bertanya-tanya, anna li hadhihi, ini dari mana kok saya bisa dapat kenikmatan surga yang tinggi seperti ini? Dijawab, bi istighfari waladika laka, karena istighfar anakmu untuk dirimu. Masya Allah, doa istighfar dari seorang anak yang saleh ternyata bisa membuat orang tua mendapatkan kenikmatan yang tinggi di surga. Dan kita yakin ayah bunda,
memang mengasuh dan mendidik anak itu melelahkan. Tapi untuk setiap lelah yang mengharap berkah, yakin saja Allah akan mempermudah. Dan kita sebentar lagi sampai di bulan Ramadan, dan ibadah yang akan kita ajari kepada anak adalah mengajarkan dan mengajak anak untuk melakukan ibadah puasa. Ayah bunda sekalian, para abah dan ummahat ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama salafus saleh terdahulu terbiasa mengajari anak-anaknya berpuasa. Ya, meskipun para ulama juga berbeda pendapat ya. Kapan sebenarnya usia yang tepat untuk mengajari anak berpuasa? Ada yang bilang sekitar 7 tahun itu baru boleh diperintahkan puasa. Ada juga ulama yang bilang 10 tahun baru anak diajak puasa. Ada yang bilang juga 12 tahun. Ada lagi yang bilang ajari anak puasa itu dengan dicoba terlebih dahulu. Coba dia disuruh puasa 3 hari berturut-turut. Kalau dia udah mampu, baru deh dia boleh diperintahkan untuk berpuasa. Ada banyak ikhtilaf, perbedaan pandangan dari para ulama terkait kapan pastinya anak itu bisa diajak untuk berpuasa. Namun ada riwayat yang bisa kita jadikan acuan untuk menjawab keresahan kita ini. Riwayat ini datang dari Hisham bin Urwah rahimahumallahu ta'ala. Hisham bin Urwah menuturkan, kana abi ya'muru sibyana bis salati idza aqaluha was-siyama idza ataquhu. Hisham menceritakan bahwa ayahku, katanya, ayahnya siapa namanya? Urwah bin Zubair, ya. Rahimahumallahu ta'ala. Urwah bin Zubair, ayahku katanya, ya'muru sibyan bis salati, menyuruh anak-anak untuk mengerjakan salat idza aqaluha. Jika anak-anak itu sudah bisa memahami. Jika anak-anak itu sudah sempurna potensi akalnya. Nah, ini artinya usianya usia sekitar 7 tahun. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Kata Nabi SAW, perintahkanlah anakmu untuk mengerjakan sholat ya, ketika usia mereka itu 7 tahun. Ya. Dan kalau memerintahkan puasa, Urwah bin Zubair diceritakan oleh Hisham, wasiyama idza ataquhu, dan perintah anak untuk mengerjakan puasa itu jika anak itu ataquhu, jika dia sudah mampu, jika dia sudah kuat, jika dia sudah sanggup. Nah, ini kaidahnya. Sehingga para ulama juga memberikan banyak intisari kesimpulan bahwa ngajari anak puasa itu tidak ada patokannya terhadap angka usia tahun, tapi lebih pada kemampuan fisik anak. Jadi kalau anak usia 4 tahun udah kuat puasa, diajak diperintahkan untuk mengerjakan puasa tidak mengapa begitu. Jadi patokannya adalah kemampuan sang anak. Dan ini sifatnya berarti relatif. Tiap anak tentu berbeda-beda. Tergantung dengan kesanggupan dan kekuatan badannya si anak, dan tergantung juga dengan seberapa semangat orang tua mengarahkan, memberikan sounding, menyampaikan pesan-pesan, sehingga anak itu jadi makin kuat mentalnya untuk berpuasa. Ya, jadi inilah intisari ketika ditanya kapan anak diajak untuk berpuasa. Nah, kemudian perlu kita ketahui ayah bunda bahwa para sahabat Nabi terdahulu juga sudah membiasakan anak-anak mereka untuk mengerjakan puasa. Meskipun anak masih berusia belia dan masih kecil umurnya. Ya. Dikisahkan oleh seorang sahabiah namanya Ar-Rubai bintu Muawwidh, yang ketika itu beliau dan orang-orang Ansor mendapatkan perintah dari Nabi SAW untuk mengerjakan puasa Asyura. Penting untuk diketahui, puasa Asyura ini adalah puasa yang dulunya diwajibkan. Perintah wajibnya puasa Asyura ini berlaku sebelum adanya perintah untuk puasa Ramadan. Nah, ketika dapat perintah untuk mengerjakan puasa, Ar-Rubai ini berkata, "Fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana wa naj'alu lahumul la'bah minal ihn." Ya.
Kata Rubayyi, fakuna nasumuhu. Setelah dapat perintah puasa, maka kami pun berpuasa, kata Rubayyi. Wa nusawwimu sibyanana. Dan kami pun menyuruh anak-anak kami berpuasa juga. Wa naja'alu lahumul lu'bah minal ihn. Dan kami membuatkan mainan dari kain wol untuk anak-anak kami. Fa idza baka ahaduhum ala ta'am a'tainahu zaka hatta yakuna indal iftar. Jika salah seorang anak-anak kami itu menangis, kata Rubayyi, maka kami akan memberikannya mainan sampai waktu berbuka. Sehingga mainan itu diperbolehkan diberikan kepada anak untuk mengalihkan rasa lapar mereka. Ya. Dan hadis ini adalah dalil yang sering dicantumkan oleh para ulama di kitab-kitab Tarbiyatul Abna ataupun Tarbiyatul Aulad ketika membahas soal antara anak dan puasa. Nah, biasanya hadis Ar-Rubayyi ini akan menjadi dalilnya bahwa para sahabat Nabi terdahulu membiasakan anak-anaknya mengerjakan puasa sedari kecil dan belia. Nah, tayyib. Ayah bunda sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para abah dan ummahat. Kemudian ada tips dan trik yang harus kita perhatikan ya ketika kita ingin mengajak anak-anak untuk mengerjakan ibadah puasa. Yang pertama dan yang kedua yaitu sounding dan sabar. Nah, nanti ada 4 tips dan triknya, kita bahas 2 terlebih dahulu ya. Yang pertama dan kedua adalah sounding dan sabar. Nah, ini yang harus kita lakukan ketika kita ingin mengajak anak untuk melakukan ibadah puasa. Sounding itu apa? Sounding itu maksudnya adalah merangsang kognisi anak dengan menyampaikan pesan-pesan kebaikan tentang puasa ataupun yang berkaitan dengannya. Jadi sounding di sini bukan sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang ya, yang ahli hipnosis itu yang katanya kalau sounding itu harus dalam keadaan beta, gamma, alfa gitu ya. Sehingga ini ketika mereka jelang tidur itu adalah waktu tepat untuk sounding. Ya sebenarnya sounding itu nggak hanya menjelang waktu tidur ya. Sounding itu nggak mesti harus dalam keadaan bawah sadar. Sounding itu artinya menyampaikan pesan-pesan kebaikan, merangsang kognisi anak gitu. Dan Nabi SAW memberikan nasihat kepada anak-anak itu di dalam banyak momentum-momentum yang tepat. Misalnya ketika sedang berada di atas kendaraan, Nabi nasihati Ibnu Abbas gitu ya. Kata Nabi, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfazillaha yahfazka. Gitu kan ya. Ihfazillaha tajidu tujahak, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, dan seterusnya. Ini Nabi menyampaikan pesan ini, sounding pesan ini ketika sedang berada di atas bighal, di atas hewan tunggangan. Ya. Bighal itu peranakan antara kuda dan keledai gitu ya. Bighal begitu. Dan Nabi juga pernah sounding menyampaikan pesan ketika sedang makan bersama anak. Nabi pernah nasihati Umar bin Abi Salamah, ya gulam samillaha wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Wahai nak, kalau makan itu ucapkanlah nama Allah, kemudian makanlah dengan tangan kanan dan makanlah yang ada di hadapan. Nah, sehingga sounding itu bisa di momen-momen yang tepat begitu ya. Nah, sounding yang bisa kita lakukan ya kepada anak, yang pertama sounding soal Ramadan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Ramadan. Karena kita mau berjumpa dengan bulan Ramadan nih. Nah, jadi jangan ujuk-ujuk anak langsung dipaksa untuk beribadah di bulan Ramadan. Nah, pokoknya kamu puasa ya nak ya besoknya. Umi nggak mau tahu kamu puasa besok pokoknya. Jangan mendadak seperti itu. Mendidik tidak ada yang mendadak. Mendidik itu butuh proses dan tahapan. Mendidik itu tidak mendadak. Kalau mendadak itu tukang parkir di minimarket. Nah, itu mendadak datangnya biasanya. Waktu datang parkir, nggak ada orang. Ketika mundurin motor, mau keluar, tiba-tiba muncul orang. Ternyata tukang parkir bantuin kita untuk keluar dan kita harus bayar ya. Itu yang mendadak, tapi itu tidak mendadak. Oleh karenanya perlu sounding, disampaikan kepada anak jauh-jauh hari ya. Harus ada interest, ketertarikan bahas Ramadan dengan anak jauh-jauh hari sebelum bulan Ramadan gitu ya.
Sebagaimana para ulama salafus saleh terdahulu, kanu yad'una sitata ashhur ya. Di dalam kitab Lataif al-Ma'arif disebutkan para ulama salafus saleh itu udah punya interest, udah punya ketertarikan terhadap bulan Ramadan itu sejak 6 bulan sebelum bulan Ramadan akan datang. Jadi kalau bulan Ramadan itu bulan yang ke-9, maka sejak bulan yang ketiga, bulan Rabiul Awal, itu mereka sudah punya ketertarikan dengan Ramadan. Mereka berdoa supaya disampaikan dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keutamaan. Nah, jadi sedari 6 bulan itu bahkan sebenarnya kita udah sounding kepada anak. Nah, 6 bulan lagi bulan Ramadan lah, nak. Apa istimewanya Ramadan? Kita sampaikan kepada anak. Ramadan itu adalah bulan yang istimewa, bulan yang penuh keutamaan. Kata Nabi SAW, "Idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa syufidat syayatin." Kalau datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Di bulan Ramadan itu, nak, kita nanti dimudahkan untuk beramal. Di bulan Ramadan itu, nak, kita dimudahkan untuk menjalankan. Di bulan Ramadan itu, nak, nanti sholat dan puasa kita bisa mendatangkan ampunan. Di bulan Ramadan itu, nak, ada malam Lailatul Qadar yang kalau kita beramal lebih baik dari 1000 bulan, gitu ya. Di bulan Ramadan itu, nak, kita bukan hanya dimudahkan beramal, tapi juga dilipat gandakan balasan keutamaan. Sampaikan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, disounding dari sekarang, ya, sedari jauh-jauh hari, ya. Ini qadarullah sudah 3 hari lagi, tidak ada kata terlambat, sounding dari sekarang, ya, istimewanya Ramadan. Kemudian kita juga bisa sounding apa arti puasa. Puasa itu artinya al-imsak, artinya menahan. Kita nggak boleh makan, nggak boleh minum dari subuh sampai maghrib. Rukun puasa itu ada 2, nak. Yang pertama niat, yang kedua menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi ya selama dari subuh sampai maghrib nggak boleh minum, nggak boleh makan, dan nggak boleh mengerjakan pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Begitu. Jadi kita sampaikan arti puasa, ya. Lalu keutamaan puasa kita sounding, puasa itu istimewa, nak. Orang-orang yang puasa itu nanti akan bisa dapat keutamaan masuk pintu surga yang khusus, yaitu pintu surga yang namanya Ar-Royyan, ya, Ar-Royyan. Nah, Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu Ar-Royyan." Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang dinamai dengan Ar-Royyan. Pintu Ar-Royyan ini adalah pintu yang dikhususkan untuk orang yang berpuasa. Atau sebelum kita lanjut tentang keutamaan puasa, ini ada yang bilang suaranya tidak terdengar. Wadih. Wadih, ya. Nah, jelas berarti suaranya. Nah, mungkin sinyal yang bersangkutan, ya. Nah, jadi kita sampaikan keutamaan-keutamaan puasa. Tadi ada pintu Ar-Royyan buat orang yang berpuasa. Kemudian orang yang puasa juga itu pahalanya tidak berbatas, gitu ya. Dalam hadis qudsi Allah katakan, "Illas siyam fa innahu li wa ajzi bihi," kata Allah. Kecuali puasa, puasa itu untukku, kata Allah, biar aku yang membalasnya. Wa ajzi bihi. Sehingga kalau Allah sudah balas puasa itu pahalanya tidak berbatas, begitu. Kalau amal-amal lain 10 sampai 700 kali lipat balasan. Tapi kalau puasa, Allah mengistimewakannya. Nah, ini istimewanya ibadah puasa. Kita sampaikan kepada anak. Ya, ini keutamaan puasa. Orang puasa juga itu doanya mustajab, nak, gitu ya. Orang yang puasa itu akan menjadi orang yang bahagia. Nah, kita sampaikan, kalau puasa memang anak-anak itu kan merasa sedih mungkin, ya. Kalau nggak disounding, nggak dipahamkan, aduh gimana nih mau puasa, lapar nanti, haus nanti, nggak enak banget nih, gitu-gitu ya. Nah, tapi kalau kita sounding sedari awal, nah, orang yang puasa tuh bahagia. Kata Nabi SAW, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang puasa itu ada 2 kebahagiaan. Yang pertama bahagia ketika buka puasa, yang kedua bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang puasa itu bahagia, nak. Dia beramal, dia beribadah, jadi disayang dan dicintai Allah. Terus dia kalau doanya akan diijabah Allah. Orang yang puasa juga bisa masuk surga dan dapat balasan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu bahagia, nak, gitu. Nah, kita kan harus bangun atmosfer bahagia dan menyenangkan, ya.
agar anak ketika mengerjakan ibadah itu juga tanpa beban, tanpa tekanan, justru merasakan ibadahnya dengan hati yang bahagia dan senang. Itu yang harus kita kondisikan. Nah, dimulai dengan sounding seperti ini. Lalu kemudian kita sounding juga ada kegiatan sahur dan berbuka. Nah, kegiatan sahur itu adalah kegiatan yang diberkahi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahur itu apa sih, Mah? Sahur itu adalah persiapan menjelang kita berpuasa. Jadi seperti sarapan sebenarnya, tapi sebelum azan subuh berkumandang. Kita minum dan makan sebelum azan subuh, dan di saat sahur itu kita juga berniat untuk menjalankan ibadah puasa. Niat ini harus, kita mesti bangun sahur. Gitu ya. Jadi sahur itu penting, Wah, nggak enak banget bangunnya terlalu pagi sebelum subuh. Wah, justru malah luar biasa, istimewa kalau kita bisa bangun lebih pagi, karena waktu sahur itu adalah waktu yang diberkahi. Kan waktu sahur itu seperti waktu sepertiga malam terakhir. Itu waktu istimewa loh, Allah turun ke langit dunia, Allah akan kabulkan setiap hamba yang berdoa meminta kepadanya. Jadi nanti ketika sahur kamu setelah makan dan minum bisa banyak doa, Ya Allah, kuatkan hamba puasa hari ini, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah hamba baca Quran hari ini, ya Allah. Gitu, Doa-doa apapun yang kita minta bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu istimewa untuk berdoa, waktu mustajab, waktu sahur. Makanya harus semangat bangun, gitu. Dan waktu sahur juga adalah kesempatan kita untuk memohon ampun. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur itu orang-orang beriman itu mohon ampun Allah, banyak istighfar. Jadi sahur itu menyenangkan loh. Sahur itu istimewa loh. Dia waktu yang diberkahi. Makanya nanti kalau adik sudah tiba di bulan Ramadan, kalau dibangunin sahur, jangan marah-marah, jangan ngambek-ngambek ya. Nah, sering nggak ayah bunda menjumpai kondisi anak itu sering ngambek kalau dibangunin sahur? Susah dibangunin sahur. Ya bisa jadi karena kita nggak pernah sounding kepada anak. Sounding itu 50% dari perjuangan untuk memahamkan anak. Kalau kita udah sounding di awal, tinggal kita nanti di hari H, pada tataran realita, kita tinggal mengingatkan. Ingat nggak dulu Abi pernah cerita? Ingat nggak dulu Umi pernah cerita? Sahur itu gimana dan gimana? Keutamaannya apa dan apa? Begitu. Jadi lebih ringan pekerjaan kita daripada harus memahamkan di saat kita berjumpa dengan realita itu. Begitu. Kalau udah sounding dari awal, pekerjaan insya Allah lebih ringan. Tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jelaskan kegiatan berbuka, begitu ya. Nanti buka itu dan maghrib berkumandang, sunnahnya gimana, makan kurma dulu, ucapin bismillah, makan kurma, kalau nggak ada kurma, minum air. Nanti kalau sudah ngebatalin, kemudian baru berdoa, zabah dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insya Allah. Gitu kan? Nah, gitu. Jadi disounding dari sekarang. Nanti adik mau request dimasakin apa ketika buka puasa, mau minum apa ketika buka puasa. Nanti jadi dibangun bahagia dan sangat-sangat diharap buat anak gitu ya ketika jumpa dengan momen-momen puasa gitu. Ketika buka puasa diapresiasi anaknya. Wah, Masya Allah bagus, sudah bisa puasa hari ini secara full, barakallahu fi gitu. Nah, kemudian sounding juga ada sholat tarawih, ada iktikaf di akhir Ramadan, ya. Kemudian sounding untuk diinisiasi melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat selama bulan Ramadan. Nanti hari pertama nih mau buat prakarya apa, hari kedua mau buat kerajinan apa, hari ketiga mau berkunjung ke panti mana, misalnya. Hari keempat mau explore tentang apa. Jadi kita buat kurikulum targetan ayah bunda sehingga anak itu bisa teralihkan dari rasa lapar dan dahaganya dengan kesibukan-kesibukan bermanfaat yang kita siapkan untuk dirinya. Nah, ini pentingnya sounding kepada anak ya. Nah, barakallahu fiik. Kemudian kiat yang kedua yaitu sabar. Ngajari anak untuk beribadah memang perlu kesabaran. Allah Subhanahu wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, dan perintah kamu untuk mengerjakan sholat dan bersabarlah atasnya. Ya, sholat
itu adalah ibadah yang utama dan istimewa. Penuh perjuangan untuk bisa memahamkan ini kepada anak. Untuk bisa memerintah anak mengerjakan sholat, itu perlu kesabaran. Makanya Allah katakan, wastobir alaiha. Istobir itu artinya bersabar. Tapi sabar yang penuh dengan perjuangan. Ingat, sebenarnya bahasa Arab bersabar itu kan isbir. Tapi di dalam ayat ini Allah memakai diksi istobir. Allah memakai apa? Istobir. Yang artinya bersabarlah dengan sabar yang penuh perjuangan. Karena istobir itu dari wazan ifta'ala bermakna lil quwwah. Menunjukkan makna kuat dan besarnya perjuangan untuk bersabar begitu. Allah tidak katakan wasbir alaiha, tapi wastobir alaiha. Bersabarlah dengan penuh perjuangan. Ini menunjukkan kalau ngajarin anak beribadah itu memang harus sabar, ya. Diingetin terus, konsisten mengingatkan, kasih reward, ya. Kemudian kalau memang sudah layak untuk diberikan hukuman dihukum, gitu ya. Asal usianya udah di atas 10 tahun, gitu ya. Kadang-kadang anak mudah ngeluh, aduh lapar mi, aus mi, ya perlu kesabaran, ya. Perlu kesabaran. Nah, kemudian tips dan trik yang terakhir supaya anak bisa kita ajak mengerjakan puasa adalah beri reward, ya. Reward itu tidak mesti dengan hadiah. Reward itu bisa dengan mengapresiasi lewat pujian-pujian, ya. Masya Allah, bagus, barakallahu fiik, pintar kamu. Nah, ini manfaat reward itu membangun suasana bahagia. Reward bisa berupa kalimat apresiasi, sebagaimana yang Nabi lakukan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Innaka gulam mu'allam. Nabi pernah puji Ibnu Mas'ud dengan mengatakan, wahai nak, kamu itu adalah seorang anak yang terpelajar. Wah, Nabi kasih reward berupa apresiasi pujian. Ibnu Mas'ud senangnya bukan kepalang, sampai-sampai bilang, aku sudah belajar 70 surat Al-Quran dan tidak ada yang menandingiku. Gitu kata Ibnu Mas'ud. Ya. Nabi berikan reward. Nabi juga kasih reward berupa doa yang baik. Sebagai apresiasi ya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Waktu itu Ibnu Abbas lagi nginep di tempat bibinya, Maimunah bintul Harith. Dan ketika itu Ibnu Abbas menyediakan air di bejana untuk Nabi toharoh, bersuci. Nabi senang. Lalu Nabi puji, apresiasi dan beri reward kepada Ibnu Abbas berupa doa. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah ia faham urusan agama dan pandaikanlah ia dalam ilmu ta'wil. Masya Allah. Sehingga Ibnu Abbas pun kita tahu dia adalah habrul ummah, tintanya umat ini, dan dia adalah turjumanul Quran. Orang yang paham sekali tentang makna-makna Al-Quran. Lalu kemudian rewards juga bisa diberikan berupa hadiah. Nggak apa-apa. Hadiah berupa makanan atau mainan atau bahkan uang. Ya, inilah yang dicontohkan para salafus saleh terdahulu. Ya. Ibnu Umar dalam sebuah riwayat pernah ngasih hadiah uang untuk anak-anak kecil. Kemudian kita juga temui dalam riwayat di kitab Al-Ihtifal bi Ahkamu Adabil Atfal. Di situ disebutkan riwayat juga ada seorang ulama yang kasih makanan untuk anak yang sering sholat berjamaah. Dikasih makanan kacang-kacangan gitu ya. Anak-anak jadi senang berangkat sholat berjamaah. Dikasih reward. Kasih hadiah itu boleh hukumnya. Hanya saja penting kita kasih catatan bahwa hadiah ini dari ayah, dari umi cuma sebagai motivasi. Kamu berpuasa beribadah bukan karena hadiah dari abi dan umi. Kamu berpuasa karena mengharap pahala dari Allah, balasan dari Allah, biar bisa masuk surga. Nah, gitu. Sambil dijelaskan kepada mereka bahwa beramal ibadah itu harus karena Allah, harus ikhlas, bukan karena hadiah dari abi dan umi. Hadiah dari abi umi ini cuma untuk penyemangat saja. Balasan hadiah yang paling istimewa itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, catatan penting ini nggak boleh diremehkan. Karena ini akan mengerem anak kita jadi candu dengan hadiah. Kita khawatir anak-anak itu jadi nggak mau beribadah kalau nggak dapat hadiah gitu. Jadi dia syaratkan kalau pengen ibadah harus ada hadiah. Kalau pengen ibadah harus ada hadiah. Kan kita nggak menginginkan yang seperti ini ya. Maka catatan penting, sounding ini penting untuk kita utarakan kepada anak ketika kita kasih hadiah kepada dia. Atau hadiah juga nggak boleh sering-sering dikasih ya.
supaya lebih bermakna. Karena terlalu banyak intensitas biasanya akan mematikan sensitivitas. Kathratul imsas tuzilul ikhsas. Banyaknya intensitas mematikan sensitivitas. Sering-sering banget ngasih hadiah, jadinya malah anak-anak jadi biasa-biasa aja sama hadiah. Kan gitu ya. Nah, terus gimana dong Kak Erlan? Ya kalau enggak. Kalau untuk puasa Ramadan ini, tiap anak selesai 1 hari berpuasa, kasih 1 bintang. Jadi kita buat bintang-bintangan dari kardus gitu ya. Selesai puasa, kasih 1 bintang. 1 hari puasa, kasih 1 bintang. Nanti kalau terkumpul bintangnya jadi 30 bintang, nanti boleh ditukar dengan mainan. Kalau dapat 20 bintang, jadi makanan. Gitu. Jadi bisa dikonversi bintang-bintang reward yang sudah dikumpulkan itu. Nah, intinya reward itu adalah membuat suasana ibadah di bulan Ramadan itu penuh dengan kebahagiaan. Dan yang terakhir, tips dan triknya yang harus kita perhatikan adalah untuk bisa mengajak anak berpuasa, yaitu dengan berdoa. Karena kita tahu kemudahan berbuat baik dan beribadah itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan annakula khair fa asluhu minallah. Segala macam asal kebaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hidayah itu di tangan Allah. Kemudahan beribadah itu di tangan Allah. Banyak doa sama Allah. Kita nggak boleh mengandalkan diri sendiri, tetapi andalkan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu lemah, kita butuh pertolongan Allah, dan doa itu adalah puncak terpenting dari segala macam teori-teori parenting. Karena doa itu adalah kunci untuk menjadikan anak kita anak yang semangat mengerjakan ibadah puasa. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan sebagai mukadimah pengantar sebelum menuju sesi diskusi kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita kembalikan ke moderator kita, Ustaz Eno. Tafadhal Ustaz. Ya, baik Ustaz. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum atas materi berkaitan tentang seni mendidik anak berpuasa. Yang mana fokus kita di sini adalah tentang kajian parenting. Masya Allah telah kita simak bersama para abah dan ummahat, ayah dan bunda. Yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala muliakan pemaparan dari Kak Erlan Iskandar hafizahullah taala yang sangat bermanfaat dan sangat bagus untuk bekal kita sebagai orang tua dalam mendidik anak kita berpuasa. Baik, sekarang kita masuk kepada sesi soal jawab ya. Kami berikan kesempatan kepada ayah dan bunda barangkali memiliki pertanyaan yang sudah tersimpan ya. Silakan boleh untuk ditanyakan kepada Kak Erlan Iskandar dengan raise hand ya. Baik, ini sudah ada dari Bunda Aliyah Nisrina. Baik, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya Kak Erlan, saya mau bertanya. Misalkan ada suatu kondisi di mana anak itu tidak mendapatkan apa yang kita soundingkan gitu kan. Biasanya anak itu nanti kalau misalkan puasa Allah kasih pahala atau apa, dia maksudnya itu dalam bentuk real langsung gitu kan. Untuk menghibur mereka kembali itu gimana gitu agar mereka tuh nggak ngambek gitu di tengah jalan gitu misalkan. Berarti yang ditanyakan soal bagaimana menerjemahkan penjelasan kepada sesuatu yang lebih konkret begitu ya? Konkret, ya gitu seperti itu. Karena kan kadang kalau mereka tuh tidak mendapatkan apa yang tampak itu langsung gitu, bagi mereka tuh menyebalkan gitulah istilahnya. Iya. Cukup Bunda? Sudah. Jazakallahu khairan. Jazakillah khairan. Ibu Aliyah Nisrina Zahira. Ya. Kita tampung atau langsung jawab Ustaz Ena? Mubasyarah Ustaz. Mubasyarah langsung Ustaz. Langsung ya. Nah. Ya alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Ya, Ibu Aliyah Nisrina Zahira, barakallahu fiik. Semoga Allah
mudahkan Bunda untuk menjadi orang tua yang baik. Allahumma amin. Dan begini, kita punya beberapa kaidah penting yang harus kita sama-sama pahami dan mengerti ya. Yang pertama, mengkonkretkan segala sesuatu kepada anak itu tidak bisa selalu kita lakukan. Karena seperti ini, kita mau menjelaskan tentang Allah, kita nggak bisa membagaimanakan Allah. Misalnya Allah itu punya tangan, nak. Nah, gimana bilang ke anak tangan Allah itu seperti apa? Kan nggak boleh takyif kita ya dalam pembahasan nama dan sifat Allah, kita nggak boleh membagaimanakan dan nggak boleh justru malah memvisualisasikan dalam bentuk konkret begitu. Jadi memang ada beberapa perkara-perkara dalam hal yang gaib nggak bisa kita konkretkan. Tapi terkadang ada hal-hal yang justru malah itu bermanfaat kalau kita konkretkan. Tapi ini dalam catatan untuk memudahkan pemahaman anak. Untuk apa? Memudahkan pemahaman anak begitu. Misalnya seperti Luqman Al-Hakim, ketika Luqman Al-Hakim menasihati anaknya tentang muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Apa kata Luqman? Ya bunaya intakum mithqala habbatin min khardalin sakhra fatakum fi sakhrah, gitu kan. Jadi Luqman bilang kalau perbuatan kita itu sekecil dzarrah gitu ya. Pokoknya bentuknya kecil banget ya. Baik itu di langit atau di bumi, Allah pasti akan mengetahui gitu. Nah, ini Luqman berusaha memberikan contoh konkret berupa dzarrah. Ada yang menerjemahkan dzarrah itu seperti biji sawi. Pokoknya intinya adalah benda yang kecil begitu ya. Dan ini upaya untuk menyederhanakan, mendekati hal-hal yang konkret untuk memudahkan pemahaman. Sama seperti Nabi juga ketika lagi duduk-duduk bersama para sahabat di malam hari, Nabi bilang, innakum satarawna, sesungguhnya kalian nanti akan melihat Allah kal qamar, kal hadhil qamar itu. Kalian akan lihat ini seperti kalian melihat bulan. Kalian nanti akan lihat wajah Allah seperti kalian melihat bulan. Maksudnya apa? Kalian nggak akan berdesak-desaan, kalian nggak akan merasakan kesusahan nanti kalau kalian bisa lihat wajah Allah. Seperti tidak berdesak-desaannya kalian ketika melihat bulan sekarang. Nah, ini Nabi kan berusaha memberikan pendekatan lewat contoh-contoh yang konkret untuk memudahkan pemahaman. Ketika hal-hal itu bisa ditolerir untuk memberikan hal yang konkret, maka tidak mengapa kita dekati dengan hal yang konkret. Misalnya, ketika jelasin kepada anak tentang kenikmatan di surga, yaitu makan daging burung. Nah, makan daging burung, di dunia aja mereka bisa jadi nggak pernah ngerasain makan daging burung. Nah, ya udah kita dekati dengan hal yang lebih konkret, yang relate, yang familiar dengan kehidupan sang anak gitu. Nah, adik pernah makan ayam goreng nggak? Fried chicken. Tahu? Ayam goreng ya, yang Upin-Ipin aja suka. Awai ayam goreng. Gitu. Ayam goreng itu enak gitu. Nah, ayam goreng di dunia aja rasanya udah enak banget. Nah, daging burung yang ada di surga itu rasanya lebih lezat dan lebih sedap daripada ayam goreng di dunia. Nah, jadi pendekatannya dengan hal yang relate dengan mereka gitu. Nah, untuk menyebutkan dan sounding hal-hal yang berbau tentang surga, ya memang nggak bisa kita konkretkan karena itu nanti. Bahkan disebutkan dalam hadis, mata kita nggak pernah memandang, ini kenikmatannya nggak pernah kita rasakan gitu kan ya. Sehingga mau dikonkretkan pun nggak akan bisa. Tapi setidaknya mereka punya gambaran dan bayangan. Nanti di surga tuh, Dek, kita bisa minum air susu, pakai ekspresi gitu jelasinnya. Nanti kita di surga, Dek, bisa minum madu, bisa minum air dari sungai Al-Kautsar, misalnya begitu. Nggak apa-apa, insya Allah. Kalau kita menjelaskannya dengan baik, mereka nggak akan mutung kok. Masa rewardnya, hadiahnya nanti sih di surga, sekarang mana kok nggak dapat hadiah gitu kan. Ya kita yang harus sabar untuk memahamkan anak supaya mereka memaklumi bahwa balasan dari Allah itu nanti begitu. Ya jangankan anak-anak, orang dewasa aja kepingin berharap balasannya itu kan langsung diterima di dunia kan begitu ya. Nah, kenapa banyak yang nggak mau beriman? Karena balasan-balasan dari Allah itu kan nanti ya gitu ya. Utamanya nanti di akhirat gitu kan, di hari pembalasan kelak gitu. Nah sehingga ya kita yang harus sabar Bunda untuk memahamkan anak kalau dia mutung,
surganya masih lama gitu. Nantilah, nanti ya kita harus sabar. Kita yang kasih pengertian, kita yang nyemangati, atau kita kasih motivasi hadiah dari kita sendiri gitu. Nggak apa-apa kita kasih hadiah, boleh. Kalau uang boleh nggak, Kak Eran? Boleh. Dulu ada ulama Ibrahim bin Adham, kalau nggak salah, Kak Eran ingat ya. Ibrahim bin Adham itu dia dikasih 1 dirham sama orang tuanya, dia nulis hadis. Dia ngafal 1 hadis dikasih 1 dirham. Lama-lama memang nanti jadi berubah niatnya. Awalnya memang motivasinya gara-gara uang, karena memang belum paham kan gitu ya. Tapi nanti lama-lama kalau kita sounding, kita kasih catatan-catatan penting tadi, nanti akan semakin paham dia begitu. Jadi nggak apa-apa Bunda, kalau memang anak itu agak mutung di tengah jalan, pengennya hal yang konkret, ya itu memang udah sifat dan tabiatnya anak-anak. Jadi kita yang bertugas untuk memberikan pemahaman, ngasih pemakluman, dan menyemangati anak begitu. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fiik. Baik, jazakallah khairan Kak Erlan atas jawabannya. Demikian Bunda Alia, semoga pemaparan dari Kak Erlan bisa dipahami. Kemudian untuk soal yang kedua, sudah ada Bunda Dini Wardana yang raise hand. Kami persilakan Bunda Dini untuk bersoal jawab dengan Kak Erlan. Silakan. Bisa dihidupkan audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang ingin saya tanyakan ke Kak Erlan, begini Kak, di awal-awal dulu dalam mendidik anak, saya sering memberikan hadiah ke anak saya. Jadi sampai sekarang anak-anak saya semangat melakukan sesuatu, bahkan melakukan hal ibadah atau belajar atau apapun itu hanya mau jika ada hadiah. Mau bila dikasih hadiah ya Bunda. Karena sekarang anak saya umur 11 tahun pun itu kalau misalkan puasa, nanti kalau saya penuh saya akan dapat hadiah gitu. Jadi bagaimana cara agar mengurangi atau menghilangkan kecanduan anak terhadap hadiah, terus agar mereka mau melakukan suatu ibadah itu dengan ikhlas karena Allah, atau mungkin kalau belajar ya ikhlas karena menuntut ilmu, itu bagaimana Kak Erlan? Ya, terima kasih Bu Dini Wardana, barakallahu fiik. Pertanyaannya sangat bagus dan sesuai dengan keresahan pribadi ya. Dan ini yang tadi kami sampaikan kepada ayah bunda sekalian, ketika kita memberikan hadiah itu penting untuk menyajikan dan mengemukakan catatan-catatan penting itu tadi. Sehingga anak-anak itu tidak menjadi candu dengan hadiah. Dia nggak mau ibadah kalau nggak dapat hadiah. Gitu ya. Nah, kalau sudah terlanjur gimana Kak Erlan? Yang pertama Bu Dini Wardana, barakallahu fiik, setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat salah, dan setiap orang yang berbuat salah, yang terbaik dari mereka adalah orang yang mau bertaubat. Alhamdulillah kita sudah merasakan dampaknya dan kita sudah menyesali, dan kita sekarang tugasnya adalah berusaha untuk memperbaiki. Jangan terlalu bersedih hati Bu Dini Wardana ya. Kita tetap berharap kepada Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Dan setiap orang itu ya pasti pernah berbuat kesalahan. Tinggal sekarang kita adalah tugasnya untuk memperbaiki keadaannya. Bagaimana harus kita lakukan? Yang pertama ya supaya anak itu bisa semangat beribadah tanpa ada embel-embel hadiah. Maka penting untuk membangun kesadaran. Kalau kesadarannya itu dimunculkan dari dalam, maka inilah yang akan memberikan gerakan-gerakan motivasi untuk beribadah dari dalam dirinya begitu. Ya ibaratnya telur ayam, kalau pecahnya itu dari dalam, kan yang muncul adalah kehidupan nih. Kehidupan anak ayam yang akan tumbuh jadi ayam yang besar gitu. Tapi berbeda kalau ada telur ayam dipecahinnya dari luar. Kalau dipecahinnya dari luar, yang muncul nanti apa?
Kalau nggak telur ceplok, telur omelet, telur dadar gitu. Nggak, jadinya cuma makanan. Sebatas itu saja begitu. Artinya kita pengen bilang, yang dipecahin dari dalam, yang dibangun kesadaran, dirangsang kesadarannya, itu akan lebih powerful daripada yang dirangsangnya itu dari luar. Dalam artian, ditegasi orang tua atau diiming-imingi hadiah oleh orang tua gitu ya. Ini lebih powerful kalau dibangun kesadarannya dari dalam. Ini akan lebih memberikan power untuk bisa mengerjakan ibadah di dalam kehidupannya. Nah, gimana merangsangnya dari dalam? Bagaimana membangun kesadaran? Yaitu caranya tadi yang kita jadikan pijakan penting. Membangun mahabbatullah, menanamkan rasa cinta kepada Allah dalam diri anak. Ajari anak untuk mengenal Allah. Sebutkan kebaikan-kebaikan Allah. Sebutkan nama-nama dan sifat Allah yang mulia. Kita sampaikan kepada anak kita bahwasanya Allah itu sayang loh sama orang yang beribadah. Allah cinta loh sama orang yang mau berpuasa. Cinta Allah itu adalah sesuatu yang istimewa. Ridho Allah, balasan Allah, surga yang Allah berikan kepada orang-orang yang beribadah, itu adalah hadiah yang sangat istimewa, bahkan dia lebih berharga daripada hadiah yang ayah bunda berikan gitu. Nah, jadi kita sounding terus nih Bu Dini Wardana. Ya meskipun kalau memang anak itu masih sulit untuk menerima, dilakukan bertahap nggak apa-apa. Dilakukan bertahap, dikurangi minimal perlahan-perlahan, itu nggak apa-apa, baik. Karena namanya berubah itu kan perlu proses dan tahapan ya gitu. Jadi kalau misalnya, wah aku nggak mau puasa deh kalau nggak dapat hadiah, ya udah kita sekarang ulur, kita tarik ulur nih dengan anak. Oh gitu ya, ya udah gini deh, boleh nanti bunda kasih hadiah, tapi sambil puasa nanti kita belajar tentang akidah ya, kita belajar tentang kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tapi harus belajar nih, nggak apa-apa nanti dapat hadiah gitu. Jadi smooth sambil jalan gitu Bu Dini. Tanamin rasa cinta kepada Allah, tarik ulur gitu ya. Kemudian sampai di titik nanti kita pahamkan kepada dia bahwa hadiah yang bunda beri itu tidak ada apa-apanya dibandingkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi usianya sudah 11 tahun, itu sudah bisa dirangsang karena akalnya itu kan sudah bisa dibilang sempurna ya, sudah berpotensi dengan maksimal begitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir salah dalam menyampaikan karena sepertinya anak-anak seusia itu bahkan sudah bisa dihukum kalau dia nggak mau menjalankan ibadah ketaatan gitu. Jadi sah-sah saja Bu. Kalau mau tegas pun boleh ya. Kalau mau tegas pun boleh. Enggak, pokoknya nggak ada hadiah sekarang. Gitu. Pokoknya nggak ada hadiah sekarang. Dan kamu harus puasa karena kamu udah balik nih misalnya begitu. Nanti kalau nggak ini bunda hukum malahan gitu. Jadi kita tegas pun nggak mengapa karena Nabi pun mengajari kita untuk tegas kepada anak yang nggak mau mengerjakan sholat. Padahal bahkan kata Nabi waqribuhum, pukullah mereka kalau nggak mau ngerjain sholat di usia 10 tahun. Usia anak ibu sudah 11 tahun yang gitu. Jadi boleh kasih hukuman kepada anak yang tidak mau mengerjakan ibadah ketika dia sudah berusia 10 tahun ke atas. Tentu Islam bukan agama yang mengajarkan kekerasan. Hanya saja pukulan itu jadi akhir. Alternatif. Bahkan bukan alternatif, tapi terakhir dia. Kalau memang sounding sudah, kasih reward sudah, kemudian kita diamkan, kan meluruskan kesalahan itu ada banyak cara-caranya ya. Bisa kita tegur langsung, bisa kita diemin anak. Kalau dalam psikologi disebut dengan time out. Jadi didiemin anak. Oh, kalau kamu nggak puasa ya sudah, bunda akan mendiamkan kamu lah kalau begitu. Sebagaimana Nabi pernah mendiamkan Ka'ab bin Malik ya, yang nggak ikut perang Tabuk, 50 hari 50 malam didiamkan. Bayangkan, itu bumi serasa sempit kata Ka'ab bin Malik itu. Jadi ya nggak apa-apa dikasih pelajaran, dihukum. Kalau ibadah itu ini loh, tanda bunda sayang sama kamu. Nah, pakai sentuh hati jadi. Bunda tuh sayang sama kamu, nak. Bunda pengen biasain kamu beribadah, nak. Bunda nggak pengen kamu itu ibadah karena hadiah, nak. Nanti nggak diterima amal ibadahmu, nak. Beribadah itu karena Allah, nak. Gitu. Bunda sampaikan terus terang kasih sayang bunda seperti apa.
anak-anak 11 tahun insya Allah sudah bisa mencerna. Nah, semoga Allah berikan kemudahan dan yang paling penting banyak-banyak berdoa. Wallahu a'lam. Iya, baik, jazakallah khairan Kak Erlan atas jawabannya. Demikian Bunda Dini Wadana, semoga bisa dipahami apa yang sudah dipaparkan. Untuk soal selanjutnya, Kak Erlan, kita pindah kepada pertanyaan yang berada di chat Zoom ini ya. Ini ada pertanyaan dari Bunda Sarmila Arif. Assalamualaikum Kak Erlan. Ana mau bertanya, kegiatan bermanfaat apa saja yang bisa mengisi aktivitas anak-anak ketika 10 akhir bulan Ramadan? Apakah ibu dan anak-anak bisa melakukan itikaf tapi di rumah? Syukran wa jazakallah khair. Iya, yang namanya itikaf itu di masjid, Bu. Nah. Yang namanya itikaf itu di masjid. Tapi di rumah, ibu bisa tetap mengerjakan amal-amal ibadah. Ya, Bunda bisa buat targetan, ngaji bareng dengan anak, gitu ya. Kemudian belajar bareng dengan anak, atau bisa juga buat targetan-targetan baca buku agama dengan anak gitu. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa Bunda rencanakan nanti, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan gitu ya. Banyak Bunda ya. Nah, barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik. Nah, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kembali kepada Aba dan Ummahat, ayah dan bunda sekalian. Barangkali ingin bertanya secara langsung kepada Kak Erlan berkaitan materi ataupun berkaitan tentang parenting Islami, kami persilakan. Silakan bisa raise hand. Baik, sambil menunggu kami akan bacakan pertanyaan yang sudah ditanyakan melalui chat Zoom. Ya, Assalamualaikum Kak Erlan. Bagaimana ya, anak saya 5 tahun minta puasa Ramadan ini. Sebelumnya belum pernah puasa. Apakah diiyakan saja? Jika iya, bagaimana cara membimbingnya? Jadi usia 5 tahun sudah mau puasa gitu Kak. Nah, diizinkan untuk puasa atau kita enggankan nanti gitu misalnya. Iya, tadi jadi pertanyaan intinya adalah boleh nggak usia 5 tahun berpuasa begitu ya? Nah. Anaknya udah mau lagi ya. Wah, itu udah kesempatan bagus itu untuk mengajari anak berpuasa. Kaidahnya tadi kan apa? Ya'muru abi bisolati idza aqaduhu wasiyama idza ataquhu. Kan itu kaidahnya ya. Ayahku tuh ngajari anak-anak berpuasa, ngajari anak-anak sholat kalau sudah berakal, dan ngajari puasa kalau sudah mampu dan kuat. Kalau anak 5 tahun sudah mampu dan kuat, dia bisa nahan lapar dan dahaga, udah nggak apa-apa, dia ajakin berpuasa gitu. Nah, justru apalagi kalau anaknya mau, wah itu lebih ringan lagi PR kita itu. Tinggal disounding-sounding aja, dikasih tahu keutamaannya biar tetap semangat gitu. Nah, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus di follow up dengan baik, itu umpan-umpan yang segar itu sangat membantu itu. Nah, barakallah. Baik Kak Erlan. Kalau kita perhatikan di sebagian masyarakat ada yang mengistilahkan dengan puasa setengah hari bagi anak-anak. Ini bagaimana Kak Erlan? Puasa setengah hari artinya di waktu duhur mereka dipersilakan untuk berbuka, untuk makan, untuk minum, lalu kemudian setelahnya mereka melanjutkan untuk berpuasa kembali hingga waktu maghrib. Iya, sebenarnya tidak ada istilah puasa setengah hari ya. Yang namanya puasa itu 1 hari dari subuh sampai maghrib begitu. Hanya saja kalau memang anak tidak kuat dan dia mau batal, ya nggak mengapa disuruh berbuka begitu. Namun jangan sampai ditanamkan mindset bahwa ada loh yang namanya puasa setengah hari. Nggak ada istilah ini begitu. Namun kalau anak nggak kuat, nggak apa-apa disuruh batal. Nah, adapun soal kalau udah batal lanjut atau nggak puasanya Kak Erlan. Nah, ini ulama beda pendapat ini Ustaz Eno. Karena kalau di mazhab Hanabilah itu, kalau sudah batal seseorang, maka dia sehabis membatalkan puasanya memang nggak boleh minum dan makan lagi. Lihurmatil waqti. Dalam rangka memuliakan waktu Ramadan. Jadi kalau udah batal di saat itu, ya udah batal saat itu, nggak boleh lanjut lagi gitu. Ini mazhab Hanabilah. Adapun di mazhab yang lain,
Kalau udah batal ya habis itu mau makan minum bebas gitu. Nah, jadi memang ada dua pandangan demikian soal kalau sudah membatalkan puasa seperti apa begitu. Namun yang perlu kita tanamkan kepada anak adalah yang namanya puasa itu 1 hari full. Nggak apa-apa batal hari ini kan mereka belum mukallaf ya, belum dikenai beban ya. Jadi ya nggak apa-apa kalau mereka mau batal sambil dimotivasi lagi. Oh, hari ini udah sampai zuhur udah bagus nak, masya Allah. Jangan dimarahin, jangan cupu. Bisanya sampai zuhur doang nih, cemen lu. Jangan gitu tapi masya Allah hari ini udah kuat sampai zuhur ya. Abi yakin insya Allah adik lebih kuat lagi besok sampai asar. Coba yuk sampai asar yuk. Besok asar. Nanti udah asar tuh kan benar kuat, adik itu memang kuat luar biasa, bismillah, masya Allah. Besok sampai maghrib deh. Besok kalau sampai maghrib dibuatin makanan kesukaan adik, cilok, gitu misalnya. Jadi anak jadi semangat dan termotivasi gitu. Namun ditanamkan kalau puasa itu 1 hari. Nah, begitu saja. Jazakallah khairan, Ustaz. Nah, untuk selanjutnya tadi ada yang sempat raise hand, Bunda Ratna. Kami persilakan, silakan Bunda Ratna. Barangkali mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Kairan ya? Iya. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaannya tadi sudah ditanyakan sama host tadi yang puasa setengah hari Ustadz. Sudah terwakili, Masya Allah. Ya, demikian para abah dan ummahat, ayah dan bunda, yang semoga senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih 38 menit, itu artinya waktu kita sudah berakhir. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada ayah dan bunda yang telah berpartisipasi untuk turut bergabung dalam acara pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Kak Erlan Iskandar Hafizahullah Ta'ala dapat menjadi bekal untuk kita dalam mendidik buah hati kita berpuasa ataupun dalam menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan kami mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat untuk kami bacakan karena memang keterbatasan waktu. Semoga di lain kesempatan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk dapat kembali melanjutkan pembelajaran ataupun parenting bersama dengan Kak Erlan Iskandar Hafizahullah Ta'ala. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Kak Erlan Iskandar Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan waktu dan juga ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberkahi Al-Ustadz dimanapun berada, beserta keluarga, dan memberikan kepadanya kebermanfaatan dimanapun ia berada. Baik. Akhir kata, kami dari Baitul Quran Al-Qayyim mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang terlibat dalam program pada kesempatan siang hari ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Nakhtatim bi do'i kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.